Kami dari kelompok 2 dengan saya Cindy Renada dengan NIM 231324027. Saya Erika dengan NIM 231324012. Saya V dengan NIM 231324013. Saya Nafa dengan NIM 233124009. Saya Rino dengan NIM 201324014. Oke, jadi hari ini kita ada di Ledok Sambi. Kami kelompok 2 melakukan wawancara di Ledok Sambi dengan mata kuliah ekonomi regional. Kemudian kami tadi wawancara dengan narasumber namanya Mbak Yeti, salah satu pengelola di Ledok Sambi ini. Oke, selamat menyaksikan guys. Bye-bye. Kok zaman sekarang sih udah enak HP udah. Iya. Kalau dulu harus pakai recorder. Ya, Silakan. Udah direkam. udah nih, udah main. Baik Mbak, pertama-tama buat ngawalin wawancara pada siang hari ini. Iya. Kami mau tanya nih kayak latar belakang atau sejarah tempat Ledok Sambi ini gimana? Ya, Ledok Sambi itu kami tuh sudah cukup tua ya. Tahun ini adalah tahun ke-20 kami gitu. Jadi kami mulai pembukaan lahan itu tahun 2003, mulai operasional 2004 gitu. Nah, 2004 sampai 2020 sebelum Covid, usaha kami itu adalah tempat outbound ya, sewa tempat, menyewakan tempat gitu untuk gathering, untuk outbound, untuk pelatihan gitu. Kami juga punya paket pelatihannya juga, punya paket outboundnya juga, punya paket gatheringnya juga. Kemudian sama camping, melayani camping gitu sampai tahun 2020 gitu. Nah, begitu Covid, kegiatan grup kan tidak boleh ya. Kegiatan outbound, camping dan gathering itu memang target marketnya adalah grup. Grup itu artinya instansi baik pemerintah maupun swasta, sekolah-sekolah atau komunitas gitu. Nah, begitu masuk Covid tidak diperbolehkan kegiatan grup itu, sehingga kami berpikir waktu itu kegiatan apa atau usaha apa yang biar kami itu bisa survive gitu kan. Yang pertama jualan sayur gitu. Jadi kami menanam sayur sendiri, juga sekalian menjualkan sayur produksi warga setempat via online. Dan karena waktu itu masih PSBB. Nah, sempat berjalan 2 bulan gitu. Tapi begitu berjalan itu setelah melewati 2 bulan itu terbitlah PPKM. PPKM itu yang memperbolehkan orang-orang sudah mulai keluar gitu loh. Gitu, sehingga penjualan sayur online-nya tuh langsung kayak nol gitu. Langsung kayak wah, ini nggak bisa lagi. Sementara itu kegiatan grup juga belum diperbolehkan gitu. Jadi kami harus putar otak lagi gimana ya caranya ya. Kami mulai mendata lagi kami itu punya punya lahan luas, punya aula-aula tempat outbound gitu ya, ada sungainya gitu. Akhirnya kami memutuskan buka warung outdoor gitu, dengan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang sudah ada gitu. Alhamdulillah kayaknya itu momentumnya pas gitu. Waktu itu orang-orang habis terkungkung ya di PSBB, kemudian pengen keluar gitu tapi memilih yang masih dirasa aman, yaitu di outdoor gitu. Waktu itu juga anak-anak masih sekolah di rumah ya, jadi family itu bisa datang semuanya ke sini. Terus juga waktu itu karena banyakkan di rumah, sosial media juga lagi tinggi-tingginya. Jadi ya pengenalan atau marketing via sosmed juga kayaknya lagi naik ya. Jadi momentumnya pas itu. Jadilah viral, kemudian rame, dibuka untuk umum, target marketnya family, perorangan gitu. Yang utama ya family, yang sekunder ya anak-anak muda gitu atau perorangan gitu.
Nah, masuk tahun 2022 awal, outbound baru diperbolehkan lagi gitu. Akhirnya kami jadi double, punyanya ya ada warung juga, terus outbound juga jalan, camping mulai jalan lagi, double kan. Nah, tapi masuk 2000 akhir 22 kami memilih kita jadi semacam objek wisata aja gitu loh, tidak hanya warung dan outbound. Jadi warung kami lengkapi dengan apa yang bisa bikin orang itu betah di sini atau memang tujuan menuju ke sini gitu loh. Selain sungai yang memang itu bukan ciptaan kami, itu kami menciptakan wahana-wahana yang bisa diambil on the spot, kayak flying fox, kemudian panahan, gel gun, paintball, lukis, gerabah, ya yang kira-kira cocok lah untuk stay di sini sambil melakukan kegiatan-kegiatan biar nggak bosen, juga biar bisa jajan terus. Gitu sampai sekarang. Jadi berubah jadi destinasi wisata ya, atau objek wisata lah. Gitu. Mbak, terus siapa aja sih pihak yang terlibat dalam pengelolaan Ledok Sambi ini? Pihak yang terlibat dalam pengelolaan Ledok Sambi, kami ini kan swasta, PT ya, PT bentuknya. Nah, tentu saja kami seperti perusahaan yang lainnya ada istilahnya ada karyawan staff yang tetapnya. Kita ada staff yang tetapnya, ada direktur, manajer dan staff gitu ya. Nah, itu kurang lebih ada 14 orang. Itu yang tetap. Nah, tapi casualnya itu range-nya antara, kalau di total itu bisa 100 lebih, mungkin sekitar 120 gitu. Tuh kalau casualnya, gawe casualnya, artinya itu panggilan harian gitu. Ada yang harian, ada yang minta mingguan gitu. Ada yang per project. Jadi kan produk kami macam-macam nih. Kalau yang casual warung kayak waiter, dapur, bar gitu, harian gajinya. Kalau yang bapak-bapak maintenance ya, maintenance lahan, bangunan dan lain minta mingguan. Kalau fasilitator outbound gitu biasanya per project, tergantung outboundnya apa. Outbound setengah hari ya udah selesai gajian. Kalau outbound paketnya 3 hari 2 malam bersama camping ya setelah itu selesai gajian. Kalau yang staff tetap bulanan seperti biasa. Berarti kalau untuk sekarang yang biasanya yang lebih sering untuk datang ke sini itu apakah yang dari luar, entah yang soalnya kan kita biasa kalau masuk ke sini banyak lihat bus. Nah, itu apakah tiap hari selalu ada beberapa bus gitu atau cuma malah lebih banyak ke keluarga atau orang-orang sekitar sini aja? Jadi gini, kalau di Dusun Sambi itu kan ada beberapa bisnis ya yang lokasinya di Dusun Sambi. Ada Ledok Sambi, ada Lor Sambi, ada Jeep, ada Sambi Resort. Ya, Sambi Resort memang parkiran bisnya di Sambi Resort sendiri, tapi yang 3 itu jadi satu di sana. Nah, itu ya ganti-ganti sih. Kadang tamunya sini, tamunya Lor Sambi atau tamunya Jeep gitu. Memang hampir setiap hari, tidak selalu setiap hari, tapi hampir setiap hari ada tamu yang datang pakai bis. Misalnya nih sekolah gitu, nggak mau ambil paket outbound, cuman mau refreshing aja sejenak main di sungai gitu. Mereka ya pakai bis ke sini, 1 kelas gitu atau 2 kelas. Datang ke sini main di sungai, jajan di warung, udah selesai, nanti lanjut lagi ke Kaliurang atau ke kota gitu, atau kampung juga gitu. Mau refreshing ibu-ibu PKK-nya gitu juga ke sini naik bis gitu. Nah, itu sebetulnya target sekunder sih kalau untuk yang area wisata. Area wisata kan target utamanya family secara jenis ya, secara demografi ya itu family. Artinya family memang kebanyakan pakai kendaraan pribadi ya, kecil-kecil gitu. Itu. Tapi target sekundernya sih karena kami luas banget ya segmentasinya, jadi ya silahkan ke sini, kalau bisa sih bisa ditampung semuanya. Iya, gitu. Berarti
misalkan tujuan utamanya mereka tuh nggak kesini, tapi parkirnya yang untuk bis itu tetap satu di situ. Iya, jadi itu adalah area parkir milik warga. Umumnya berarti sih. Iya, jadi kalau tamu Ledok Sambi itu sudah membagi sesuai dengan tamunya. Misalnya gini, kalau tamu outbound itu kan memang sudah reservasi dulu, jadi kami jadi tahu kan dalam 1 bulan ini ada berapa tamu outbound, kemudian pakai kendaraan apa, itu sudah ada di form. Jadi kami bisa membaginya antara parkir, ada yang ada di situ gitu gantian. Kami berusaha untuk rata membaginya, karena kan ke warga ya. Mungkin juga tempat wisata yang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Nah kalau yang dadakan itu juga karena petugasnya juga dari sini, kami bisa ngarahin gitu. Oh yang sini kuotanya udah sampai 20 nih, sini baru 18, masukkan ke yang sini misalnya gitu. Jadi sebisa mungkin rata pembagiannya gitu. Jadi supir bis itu nggak bisa protes. Biasanya sudah tahu sih supir bis. Artinya memang kami membagi itu. Gitu. Rapi sih. Kalau enggak nanti bisa prahara. Iya. Gitu. Berarti kalau semisal mereka nggak reservasi, kayak cuman mau main, misalkan tujuannya emang nggak di Ledok Sambi gitu kan, kan ada parkirnya sendiri kan gitu. Terus kalau misalkan tetap stay di situ keliling-keliling gitu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Kalau kami sih nggak apa-apa. Gitu. Artinya memang kalau itu tercatat di Ledok Sambi ya udah bayarin. Daripada ribut. Kayaknya mau langsung ke keuangannya atau pemasaran. Tadi kan kamu udah nyentuh ke keuangan. Sayur-sayuran karena mereka juga menjual sayur. Iya. Atau mulai dari mana dulu boleh, keuangan dulu boleh, pemasaran dulu boleh. Oh iya, langsung pemasaran aja. Oke Mbak. Jadi strategi apa yang digunakan Ledok Sambi? Kemudian media apa yang biasa digunakan Ledok Sambi untuk mempromosikan wisatanya? Ya, karena kami umurnya 20 tahun nih, itu kami melewati beberapa masa ya. Yang pertama katakanlah sebelum tahun 2010. Sebelum tahun 2010 itu sosmed itu belum ada ya. Iya, belum ada. Nah, mungkin baru Ada di Facebook beberapa tempat. itu 2008 apa 2007 sebetulnya ya lahirnya, tapi baru mulai banyak dipakai itu kan 2009. Nah, dulu kami itu by email, web ya, memang sengaja harus ada karena itu menunjukkan bisnis yang profesional gitu zaman dulu. Mungkin zaman sekarang juga masih ya. Itu yang kayak menjelaskan kami itu apa, produknya apa saja, dan kami kelola secara profesional. Itu jadi ada web, ada via telepon juga, door to door. Iya, door to door itu kami bawa proposal, kami bawa kayak jenis-jenis paket yang kami punya gitu. Kami ketemu sama siapa, perusahaan-perusahaan di Jogja, sekolah-sekolah, tour and travel, event organizer gitu. Itu sampai 2010. Karena 2010 tuh kami tutup kena banjir lahar dingin. Gitu. Meletus itu ya? Iya. 2009 kita sudah mulai pakai Facebook ya. Awal 2009 tuh sudah pakai Facebook. Kemudian kami buka lagi itu tahun 2011. Jadi tutupnya setahun. 2011 atau awal 2012 ya kayaknya. Awal 2012 itu kami mulai, Facebook masih terus gitu ya, Instagram kayak mulai 2012 gitu, mulai 2012, tapi kami masih tetap meng-email beberapa organisasi karena kami kayak start over gitu loh dari awal ya, dari awal. Jadi cukup gencar juga ke tour and travel, ke IO gitu, cukup gencar juga itu, terus sampai 2000 sampai Covid gitu ya. Nah, begitu aku tutup lagi. Waduh. Ya, kena Covid. Mumet lagi gitu. Mumet lagi start dengan produk baru, mulai dari nol lagi kan. Oke, mulai dari nol lagi. Kami start dari WhatsApp.
gitu dari WhatsApp itu. Karena apa? Karena waktu itu kan COVID nih, orang-orang mau keluar mungkin juga masih ragu. Jadi dan waktu itu tuh masih sering itu loh, saling memberi. Ada orang yang bikin, aku jualan ini loh gitu, saling beli kan. Ya udah kami copy aja yang kayak gitu. Kami kan buka warung nih, belum ada pengunjungnya. Ya teh poci sama mendoan itu saya taruh di batu gitu, di sungai gitu, saya foto gitu, terus saya edarkan personal WA-nya gitu dari lingkaran terdekat dulu gitu. Kami buka ini loh warung, ayo main gitu, outdoor semacam itu. Setiap kali ada yang datang kami minta untuk posting, entah itu status, entah itu di sosial medianya gitu ya. Itu terus sampai akhirnya ada akun jalan-jalan ya, kayak Jogja Test kalau tidak salah, itu posting. Nah dari titik itu terus viral. Kami nggak endorse tapi karena memang COVID tidak punya duit kan. Dan lokasi campingnya bukan hanya ada di sini, tapi ada di beberapa tempat di sini. Ini Itu viralnya dari situ. Jadi kayak titik apa ya, kayak tadinya tuh cuman naiknya sedikit-sedikit, tapi begitu ada Instagram ya itu langsung eksponensial terus ya gitu. dan untuk harga Itu sampai sekarang berarti ya? Sampai sekarang karena mengikuti tren, medianya pakai Instagram sama TikTok. Ya gitu yang banyak dipakai sekarang ya. Ya lagi hype-nya pakai TikTok untuk promosi. Ya mengikuti saja. Terus keuangan. Keuangan. Iya. Terus Mbak, berapa rata-rata pengunjung per bulan atau per tahunnya di sini? Kalau per bulan mungkin sekitar range-nya aja ya antara 20.000 sampai 30.000 per bulan. Cuman gini, itu range normal sampai peak season. Normal sampai peak season. Yang tidak normal itu ketika lebaran, puasa. Puasa itu langsung nyenyet, sepi. Gitu. Tuh. Iya sih. Puasa sepi. Padahal tempat wisata juga sepi. Iya. Kirain cuma makanan doang. Nah, kalau puasa kan pasti makanan pada tutup siang gitu. Iya. Makanya sore. Jadi sepi banget, sangat signifikan. Jadi itu rata-rata itu tidak masuk ketika puasa. Satu bulan itu paling 200, nggak ada, mungkin 100 orang. Gitu. Dari yang 20.000 sampai kalau pas liburan itu 30.000, jadi 100. Terus apa saja sumber pendapatan utama Ledok Sambi ini, Mbak? Pendapatan utama Ledok Sambi yang pertama warung, ini kan, terus ada itu games ya, games yang ini nih, iya benar, ini games eceran, terus paket outbound, paket camping, ya, kemudian sewa tempat. Kalau untuk yang bulan ini, yang banyak itu apakah yang camping atau yang outbound gitu, kira-kira banyak nggak ya? Sebetulnya tidak bisa apple to apple sih, karena kalau yang area wisatanya itu kan perorangan, sedangkan kalau outbound itu kan grup. Jadi kayak unit ukurnya itu beda. Jadi misalnya warung itu misalnya berapa? 20.000 gitu ya. Nah, outbound bisa jadi satu bulan itu 15 sampai 20. Tapi kan grup. Nah, satu grup itu range-nya 20 sampai 500. Gitu, karena grup. Berarti per bulan kalau untuk outbound gitu bisa sampai 15 kali outbound yang nyewa di Iya, sini. iya. Itu kalau misalkan untuk mesennya gitu, apakah harus hamin berapa bulan? Ya, atau- kalau grup itu harus reservasi dulu. Grup baik outbound maupun camping harus reservasi. Kalau camping perorangan juga harus reservasi. dan lokasi camping. Iya, karena kan kami targetnya itu kan family kan yang perorangan, dan ini nih kayak family yang kami ingin menciptakan lingkungan yang sehat gitu, sehingga
tidak bisa check in langsung gitu, kami tidak bisa mengidentifikasi ini check in beneran camping atau tidak gitu. Nah makanya kami memberlakukan pokoknya H-1 maksimal. Itu termasuk untuk outbound juga atau Kalau outbound malah H-2 bulan biasanya udah pada reservasi. ada Iya. maksimal berapa ya? Kalau outbound sebetulnya H-4 masih bisa. Oh, Gitu, cuman available tempatnya itu yang kadang-kadang, apalagi kalau weekend. Kalau weekdays sih aman, cuman kalau weekend kadang-kadang udah habis kan. Kami punya tempat untuk grup itu 3. Yang ini Omah Ledok, Omah Watu, sama Omah Blumbang. Ini untuk kegiatan grup, untuk outbound maupun sewa tempat. Nah, weekend biasanya itu udah pada di booking 2 minggu sebelumnya. 2 minggu, 2 bulan sebelumnya. Kayak sekarang ini yang Oktober sampai November weekendnya udah full. Weekendnya. Kalau weekdays aman. Kemudian itu Mbak, selama selain di masa COVID itu tantangan apa saja yang dihadapi di Ledok Sambi? Wah, masa COVID itu tantangannya kompleks banget ya. Yang pertama ketidakpastian. Jelas yang namanya virus outbreak gitu ya. Itu pandemi lagi, bukan hanya lokal ya, tapi seluruh dunia. Nah, itu mau berakhir kapan gitu kan nggak tahu. Kami kan dulu itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan regulasi itu kan masih juga berubah-berubah. Kadang disuruh tutup, kadang enggak gitu. Enggak tutup tapi dibatasi berapa gitu kan, masih berubah-berubah gitu. Yang pandemi ya. Kemudian juga dari virusnya sendiri, kan tetap ada ancaman kan, namanya virus kita nggak bisa lihat, bisa ngomong gini aja, ting 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 langsung kena semua. Begitu ada yang kena, tutup, gitu kan? Itu jadi ya setidaknya kami harus patuh dan protokol kesehatan, gitu. Semuanya pakai masker, cuci tangan, gitu harus patuh. Desinfeksi, yaitu ada banyak apa ya, belanja produk-produk gitulah, desinfektan itu banyak kami belanja itu waktu COVID. Yang COVID aja kan. Dan selain itu ada nggak Mbak? Yang apa? Selain tantangan di COVID itu ada lagi nggak Mbak? Yang paling kelihatan tantangan alam karena kami ada di kaki Merapi kan. Tuh. Yang sering itu kalau misalnya ada berita Merapi meletus saja langsung sepi gitu ya. Itu kalau yang langsung ke konsumen, tapi sebetulnya tantangan yang lebih real itu kan kondisinya sendiri kan. Dan lokasi Nah, campingnya bukan hanya di meskipun kami punya mitigasinya, kami punya apa ya istilahnya, manajemen risikonya itu ada gitu. Cuman ya paling kelihatan ini itu ya kaitannya gunung sama sungai gitu ya. Sungainya kan tetap dari Merapi kan tuh. Terus apalagi ya, tantangan sosial artinya kami harus bisa ngomong ya, harus bisa menjaga hubungan baik dan masyarakat, karena kami ini kan tetap di lokasi dusun masyarakat sini, berada di pojok, aksesnya kan ya, kalau di pojok kan ya aksesnya cukup panjang antara tuh ya, hubungannya selain akses juga keamanan juga. Itu siapa lagi ya, tantangan bisnis sih, maksudnya itu secara umum ya, misalnya produk, inovasi, marketing, ya itu kayaknya sih sama dengan pelaku bisnis lainnya. Kalau misalkan musim hujan gitu, kira-kira masih ramai atau enggak? Soalnya kan ini kan apa namanya, outdoor semua ya. Musim, apalagi dari kemarin tuh hujan, kemarin ada sempat hujan badai juga kan ya. Relatif sepi meskipun untuk tahun ini karena gak bisa diprediksi ya. Iya sih. Tiba-tiba hujan datang, tiba-tiba pergi gitu. Jadi untuk tahun ini masih belum berdampak karena memang hujannya kayak gitu. Tapi untuk tahun yang lalu ketika musim hujan terus itu lebih sepi
gitu. Jadi memang untuk wisata outdoor gini sangat tergantung dengan cuaca. Iya. Oh iya Mbak, apakah Ledok Sambi ini memiliki kerjasama Mbak dengan pihak lain? Pihak lain ini yang dimaksud tuh pemerintah atau komunitas. Kemudian pengembangan Ledok Sambinya bagaimana terhadap kerjasama tersebut? Ada macam-macam seperti yang saya ceritakan yang bidang marketing itu awal-awal kami memang kerjasama dengan tour and travel gitu ya, apa namanya, event organizer. Tapi setelah kami bisa jalan gitu, ya mereka jadi partner biasa aja. Jadi bukan partner yang dengan kontrak harus bekerja sama selama berapa lama gitu, tidak. Jadi per project aja ada skema khusus untuk yang tour and travel dan IO gitu ya. Terus yang kedua pemerintah itu sebetulnya bukan kerjasama langsung ya, tapi lebih kepada kami laporan kepada pemerintah gitu. Kami laporan kepada pemerintah jumlah pengunjung, kemudian mungkin semacam pajak-pajak gitu ya, itu laporan. Dan pemerintah kadang juga punya program-program yang sangat membantu bisnis ini, misalnya sosialisasi masyarakat yang dilalui oleh sungai ini supaya menjaga kebersihan sungai, sehingga sungai ini memang layak untuk wisata gitu loh, tidak untuk berbuang. Nah, tidak boleh untuk berbuang. Itu yang punya kekuatan kan hanya pemerintah. Kami kan tidak bisa tiba-tiba penyuluhan ke sana, kamu siapa? Tapi kalau pemerintah kan memang yang menguasai masyarakat itu ya, itu. Terus ngasih dana pengendapan supaya kalau ada penambangan pasir masih tetap bening gitu. Itu bantuan pemerintah yang Harganya apa ya, dapat dikatakan tidak langsung ke sini, tapi dampaknya itu gede banget gitu. Jadi itu yang tepat sasaran lah menurut kami. Kalau dengan komunitas, jelas kami bergabung di komunitas Lingkar Merapi, di mana akan selalu update tentang kondisi Merapi gitu ya, kondisi gunung maupun sungai. Nah itu selalu terupdate-nya setiap saat gitu. Itu iya. Alam soalnya. Iya. Dan itu komunitas yang besar, apa namanya, anggotanya relawan banyak, yang BPBD juga ada, besar gitu. Aktivis juga ada. Saya juga untuk yang terakhir nih, apa saja sih rencana pengembangan Ledok Sambi untuk kedepannya? Apa cuma mau gini-gini aja, apa besok mungkin mau nambah kayak fasilitas gitu. Terus bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di Ledok Sambi ini? Kalau pengembangan jelas kami akan selalu berinovasi. Alasan pertama adalah inovasi itu merespon dunia luar ya, artinya itu kebutuhan konsumen. Kita juga kebutuhan konsumen kan menuntut inovasi jadinya. Kalau kita nggak mengikuti itu nanti akan mati sendiri. Juga persaingan ya, persaingan dalam artian perkembangan objek wisata di Jogja itu sekarang udah begini nih. Nah kita akan masuk ke segmen yang apa, kemudian kita mau pakai keunggulan kompetitif yang seperti apa gitu kan. Nah itu kan butuh inovasi-inovasi. Nah tapi wujud pengembangannya itu memang kami tidak bisa langsung besar-besar gitu. Kami memilih yang sedikit-sedikit tapi stabil. Misalnya nih menambah ini wahana-wahana game, kemudian menambah fasilitas dasar, kemudian menambah area game, menambah area area camping, menambah jenis paket camping ataupun jenis paket outbound, memperbarui semua game outbound, menambah ragamnya. Ada banyak sih itu. Nah lebih ke arah situ ya, entah itu nanti untuk skema penginapan akan tetap camping atau non camping. Sementara ini memang kami masih
pakai yang camping dulu gitu, karena ini masih banyak diminati nih gitu kan, dan maintenance-nya cukup dapat terhandle dengan baik gitu. Terus meningkatkan pelayanan ya. Nah, meningkatkan pelayanan ini karena kami tidak punya standar merekrut SDM tertentu. Maksudnya gini, kalau SDM marketing ataupun SDM yang keuangan, mungkin kami akan punya standar seperti perusahaan lain ya dalam merekrut SDM. Tapi kalau misalnya waiter, kemudian di dapur gitu, kami nggak bisa menentukan standarnya karena kami mengutamakan warga sekitar gitu. Pokoknya mengutamakan warga sekitar dulu gitu. Nah, patokannya hanya bahwa kami tidak akan meng-hire orang di bawah umur gitu. Tapi kalau yang di atas umur yang sepuh gitu ya, udah 77 tahun tapi pengen kerja, ya udah kami terima aja, cuman ditempatkannya yang beliau masih bisa gitu. Misalnya duduk melayani karcis konvok gitu, atau melayani ban gitu boleh. Yang tidak fisik-fisik lah, yang masih beliau mampu gitu misalnya. Nah, tapi kan kami nggak bisa yang seperti perusahaan lain ya, kalau kayak gitu umur harus berapa, pengalaman berapa, skillnya apa gitu kan nggak bisa. Sehingga untuk menaikkan servis, ya mau tidak mau harus terus-terusan training. Artinya gini, training awal ya, terus nanti briefing terus menerus, terus nanti training refreshment gitu setiap berapa bulan sekali gitu ya. Memang harus tidak bosan-bosan karena memang tidak punya dasarannya ya. Kalau misalnya resto yang di mana gitu kan pasti ada minimal pengalaman atau minimal skill, ada tes psikologinya. Kami tidak bisa seperti itu gitu. Berarti untuk pegawainya sendiri yang di sini emang mengutamakan masyarakat di daerah sini. Masyarakat Sambi dulu. Kalau masyarakat Sambi sudah tidak ada, masyarakat Purwodadi dusun sebelah, Tondoyo yang sebelahnya ya. Setelah itu misalnya nggak ada, ya udah kami buka dari luar. Tapi itu juga buka dari luar itu standarnya masih tetap kayak masyarakat sekitar, untuk masyarakat sekitar. Kucing aja boleh kok kesini, nggak ditolak, malah dipanggilkan dokter hewan untuk untuk ngecek. Karena biasanya yang kesini mereka sakit-sakitan kan, nggak tahu kok datang udah sakit-sakitan, ini aja sakit matanya. Tapi sudah dirawat, sudah memang dia ada kelainan jadi keluar terus air matanya. Itu steril, vitamin, obat cacing. Tuh. Gitu, apalagi? Apa ada yang mau nanya lagi? Mungkin cukup sekian Mbak. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan Sama-sama. kesempatan. Sama ini coba. Terima kasih ya. Iya. Mungkin itu aja sih Nek, dari kami untuk wawancaranya. Halo guys. Jadi kita udah selesai melakukan wawancara di Ledok Sambi terkait dengan gimana terbentuknya Ledok Sambi itu gimana, terus perkembangannya gimana, terus tantangannya gimana aja. Kita udah selesai melakukan wawancara dengan Mbak Eti, tadi salah satu pengelolanya. Terima kasih udah nonton videonya, semoga videonya bermanfaat. Ya, jangan lupa berkunjung di Ledok Sambi semuanya. Dadah. Dadah.